Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Salsabila Rahmatin, nomor NIM 190830810. Di sini akan menjelaskan tentang semantik, bagian submateri dari mata kuliah linguistik. Langsung saja pada pembahasan. Pertama ada pengertian semantik secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, semantik diserap dari bahasa Inggris, yaitu semantics, yang berarti studi tentang makna. Secara terminologi, semantik adalah sebuah sistem dan penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Firhar mengatakan, semantik adalah teori makna atau teori arti. Semantik adalah bagian dari kajian linguistik yang dijadikan makna sebagai objek kajiannya. Jadi intinya dari semantik itu kajiannya tentang makna. Nah, selanjutnya antara makna dan arti. Makna itu al-makna, arti ad-dilalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna bersinonim dengan arti. Namun, dalam kajian linguistik, kedua istilah ini berbeda. Disebut makna jika arti sebuah kata telah berubah dari arti dasarnya, sementara arti dasar itu disebut dengan arti. Contoh, morfem mata. Arti dasarnya adalah salah satu anggota tubuh yang berfungsi untuk melihat. Kemudian ada ungkapan istilah makna mata keranjang. Mata keranjang ini menunjukkan perubahan arti kata dasar menjadi makna playboy. Arti baru inilah yang disebut dengan makna. Kemudian semantik dalam linguistik. Semantik adalah bagian dari linguistik, tetapi posisinya di atas semua tataran linguistik. Semantik menyentuh semua tataran linguistik kecuali fonetik. Makna yang terdapat pada tataran semantik disebut makna gramatikal. Makna yang terdapat pada tataran morfologis disebut makna leksikal morfomis. Pada fonologi ia tidak menimbulkan makna, tetapi satuannya dapat membedakan makna. Kemudian, apa sih manfaat mempelajari semantik? Mempelajari semantik itu yang pastinya akan memudahkan bagi mereka yang bergelut dalam bidang bahasa. Nah, menurut Pateda, mempelajari semantik dapat memberikan manfaat ganda, yaitu bersifat teoritis dan praktis. Dikatakan teoritis karena dengan dasar-dasar teori semantik, calon pendidik akan mudah menerangkan makna kata tertentu. Dan dikatakan praktis karena pengetahuan tentang teori semantik akan dapat memudahkan pekerjaannya sebagai calon guru bahasa. Nah, bagi seorang wartawan, tujuan mempelajari semantik lebih bersifat praktis, yaitu agar dapat memilih dan menggunakan bahasa yang menarik perhatian masyarakat, sehingga berita yang disampaikan mendapat perhatian masyarakat luas. Kemudian ada jenis-jenis semantik. Jenis semantik itu ada dua, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal. Menurut Krida Laksana, makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan lain-lain. Kemudian makna gramatikal. Menurut Pateda, makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata itu dalam kalimat. Cair menyebutkan makna gramatikal adalah makna yang muncul seiring dengan terjadinya proses gramatikal. Nah, proses gramatikal ini seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Kemudian, perubahan makna. Perubahan makna ini terbagi dalam menjadi 4. Jadi, ada 4 faktor yang melatar belakangi berubahnya makna. 1. Faktor kebahasaan.
hubungannya dengan aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kenapa? Karena perubahan makna yang disebabkan oleh faktor kebahasaan erat hubungannya dengan aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis. Karena jika terjadi perubahan pada ketiga aspek tersebut, maka otomatis makna baru muncul. Jadi jika tidak adanya perubahan pada tiga aspek, maka tidak akan muncul makna baru. Kemudian yang kedua, faktor kesejarahan. Seiring dengan perkembangan Islam, jadi faktor kesejarahan ini berhubungan erat dengan perkembangan kata. Jadi seiring dengan perkembangan Islam, banyak mufrodat bahasa Arab berubah makna, yang notabene mufrodat dimaksud sudah ada sejak zaman jahiliyah. Contohnya, kata mukmin mengandung makna tidak kafir, padahal sebelum Islam mukmin ini berarti aman. Kemudian yang ketiga, faktor kebutuhan kata baru. Erat hubungannya dengan perkembangan peradaban. Semakin tinggi peradaban sebuah bangsa, akan semakin banyak pula bangsa lain yang memakai bahasanya. Contohnya, kata komputer sebagai hasil peradaban orang barat diserap oleh berbagai negara, tidak terkecuali bangsa Arab. Kemudian yang keempat, faktor bahasa asing, perubahan eksternal dan internal. Menurut Cahyono, perubahan yang terjadi karena pengaruh bahasa selain bahasa itu sendiri disebut dengan perubahan eksternal, sedangkan perubahan yang terjadi karena perubahan bahasa itu sendiri disebut dengan perubahan internal. Kemudian bentuk-bentuk perubahan makna. Bentuk-bentuk perubahan makna ini terbagi menjadi 3 bagian. 1. Makna penambahan atau meluas. Kata atau leksem yang pada mulanya memiliki sebuah makna, kemudian menjadi memiliki makna-makna lain. Jadi, menurut Cair, perubahan makna dalam bentuk penambahan atau meluas adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksem yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain. Contohnya, bentuk kata saudara pada mulanya bermakna seperut atau sekandung, kemudian berkembang maknanya menjadi siapa saja yang sepertalian darah. Yang kedua, makna mengurang atau menyempit. Kata yang mulanya memiliki makna luas, kemudian menjadi terbatas. Nah, yang kedua ini kebalikan dari yang pertama tadi. Penjelasannya, menurut Cair, makna mengurang atau menyempit adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya memiliki makna yang cukup luas, kemudian menjadi terbatas. Seperti kata pendeta yang aslinya bermakna orang yang berilmu, tetapi dalam bahasa Indonesia, kata pendeta telah mengalami penyempitan makna menjadi guru agama Kristen. Contoh kalimatnya, Pendeta Thompson sedang memimpin acara misa di Gereja Katedral Jakarta. Kemudian yang ketiga, penggantian makna atau perubahan total. Berubahnya makna sebuah kata dari makna asalnya. Jadi walaupun kemungkinan ditemukan unsur keterkaitan antara makna usul dengan makna yang baru. Kemudian relasi makna. Nah, relasi makna ini disebut dengan pola struktur leksikal. Makna-makna leksikal kata itu berbentuk pola tersendiri, yaitu pola tautan semantik. Nah, pola tautan semantik ini berwujud sinonim, polisemi, homonimi, antonimi, dan hiponimi. Pertama, sinonim. Sinonim itu nama lain untuk benda yang sama. Penjelasannya, sinonim secara etimologis, istilah sinonim diserap dari bahasa Inggris, yaitu sinonimi. Kata sinonimi ini sendiri diserap dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Jadi dengan kata lain, sinonim adalah nama lain untuk benda yang sama. Contohnya, kata tabel bisa berarti meja atau daftar.
Secara terminologi, Krida Laksana menyebutkan sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Kesamaan itu berlaku bagi kata, kelompok kata, atau kalimat. Walaupun yang dianggap sinonim hanyalah kata-kata saja. Kemudian yang kedua, polisemi. Bentuk bahasa, kata frase, dan sebagainya yang mempunyai makna lebih dari satu. Penjelasannya, secara etimologi, kata polisemi dalam bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Inggris, polisemi, dan polisemi ini diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu poli yang artinya banyak atau bermacam-macam, dan semi berarti arti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisemi adalah bentuk bahasa, kata, frase, dan sebagainya yang mempunyai makna lebih dari satu. Karakteristik polisemi ialah makna yang lebih dari satu oleh satu kata. Misalnya, kata orang tua bisa berarti satu, ayah dan ibu, yang kedua, orang yang sudah lanjut usia. Kemudian yang ketiga, homonimi. Kata yang sama ejaannya atau lafalnya tetapi mengungkapkan arti yang berbeda. Ciri khas homonimi adalah sejumlah kata yang sama baik pada ejaan dan atau lafal, tetapi tidak memiliki hubungan makna karena sumber yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, contohnya, kata aba yang berarti ayah dan aba yang berarti meriang, badan terasa panas, serta aba-aba yang berarti perintah atau seruan komando. Antara makna-makna tersebut tidak memiliki hubungan makna sedikitpun. Menurut Cair, homonimi adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya kebetulan sama. Maknanya tentu saja berbeda, karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Antara kata pacar yang bermakna inai dan kata pacar yang bermakna kekasih. Kemudian antonimi, nama lain untuk benda lain atau disebut dengan lawan kata. Secara harfiah, antonimi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu antonimi. Menurut Firhar, kata antonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anoma yang artinya nama dan anti artinya melawan. Jadi arti antonimi adalah nama lain untuk benda lain atau biasa disebut dengan lawan kata. Dalam bahasa Arab disebut atidod yang terbagi dalam 4 jenis. Atidod al-had, antonimi tidak berjenjang, atidod al-mutadarrij atau antonimi berjenjang, atidod al-aks atau antonimi berpasangan, dan atidod al-ittijahi atau antonimi arah. Kemudian yang terakhir, hiponimi. Nama di bawah nama lain, hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki. Nah, hiponimi diserap dari bahasa Inggris, yaitu hiponimi. Dan hiponimi ini diserap dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma dan hipo. Onoma yang berarti nama dan hipo yang artinya di bawah. Jadi hiponimi adalah nama di bawah nama lain. Secara terminologi, menurut Jaja Sudarma, hiponimi adalah hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki. Hierarki dalam arti bahwa sebuah kata mengandung semua komponen makna kata lainnya. Contohnya, tulip, mawar, dan melati disebut kata-kata yang berhiponimi dengan bunga. Sementara bunga disebut sebagai superordinat dari tulip, mawar, dan melati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.